Selamat pagi anak kami semua, selamat berjumpa kembali pada pertemuan hari ini. Ada kala baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui proses pembelajaran ini, kami semakin menyadari bahwa Engkaulah Allah satu-satunya sumber keselamatan sebagai awal dan tujuan hidup kami. Dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita awali saja pembelajaran ini. Materi kita pada pagi hari ini adalah orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Yang pertama, materi kita hari ini adalah Allah, sumber keselamatan yang sejati. Adapun kompetensi dasar yang harus kita pahami yaitu memahami tentang Allah yang senantiasa berusaha menyelamatkan semua orang yang ditanggapi dengan beriman dan beragama. Tujuan materi kita hari ini adalah yang pertama, merumuskan pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang kedua, menerangkan bahwa Allah sumber keselamatan yang sejati. Inilah dia dua tujuan yang harus kita capai. Lalu mari kita lihat apa saja sumber keselamatan bagi orang zaman sekarang. Zaman sekarang memandang bahwa harta kekayaan, dengan harta kekayaan manusia bisa selamat. Artinya manusia yang memiliki kekayaan, contohnya punya mobil, punya rumah, punya uang, dan segalanya. Lalu yang kedua, benda-benda yang dikeramatkan atau benda gaib. Karena sebagian orang percaya bahwa benda-benda atau kekuatan gaib tertentu mempunyai daya magic yang mampu menghindarkan manusia dari bencana atau mendatangkan keuntungan tertentu bagi yang menganggap bahwa benda-benda yang dikeramatkan dapat menguntungkan untuk dirinya. Dan yang ketiga, teknologi dan ilmu pengetahuan. Ya, sepintas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menyelamatkan manusia atau memperpanjang umur manusia dan sebagainya. Dan yang keempat adalah Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Bagi orang yang beriman, tak ada kekuatan lain yang menyelamatkan selain dari Allah sendiri. Karena dalam kutipan Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, inilah sebenarnya kekuatan atau sumber keselamatan bagi orang beriman. Tidak ada selain apapun, hanya selain Allah. Nah, lanjut kita lihat bagaimana Allah menyelamatkan manusia itu. Allah menyelamatkan manusia dengan 3 cara. Bisa kita lihat yang pertama, Allah menyelamatkan manusia dengan menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa saja yang kita dapatkan di bumi ini? Contoh, tumbuh-tumbuhan, hewan, benda-benda. Apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati sekarang ini? Kedua, menyelamatkan dalam setiap perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia haruslah menjaga diri kita dengan baik.
hidup dengan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi. Dan yang ketiga, Allah menyelamatkan dengan menghadirkan sesama. Dengan ketiga inilah Allah menyelamatkan kita. Mari kita lihat yang keempat, Yesus Kristus hadir sebagai juru selamat. Dengan yang keempat inilah kita juga bisa lihat pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Lalu kita lihat apa saja buktinya. Karena kita harus tahu bukti bahwa Allah mengasihi semua orang, termasuk orang yang tidak baik. Antara lain bisa kita lihat Allah memberi perlindungan kepada Kain agar tidak dibunuh orang lain setelah ia bersalah membunuh Habel. Bisa kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 15 bahwa yang kita ketahui bahwa Kain telah membunuh Habel, dia juga berdosa, tapi Allah tetap melindungi dia. Lalu yang ketiga, Allah tetap mendampingi dan memberikan keselamatan kepada saudara-saudara Yusuf, walaupun mereka telah menyengsarakan Yusuf. Tiga, Yesus tidak menghukum. Ya kan? Yesus tidak menghukum tetapi memperingatkan kepada perempuan yang kedapatan berzina. Lalu yang keempat, Yesus bersedia mampir ke rumah Zakeus, dan yang terakhir, Yesus memanggil Matius sebagai muridnya. Jadi itulah buktinya bahwa Allah tetap mengasihi semua orang, baik yang tidak baik dan lain sebagainya. Lalu apa? Kenapa Allah berkenan mengasihi orang yang tidak baik? Allah memberi kesempatan untuk mereka bertobat. Karena Yesus pernah berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Dan yang kedua, Allah ingin mencari dan menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Ya, orang-orang yang tersesat. Karena mari kita lihat hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah alasan Allah tetap berkenan mengasihi orang yang tidak baik. Mari dari penjelasan yang berikut tadi, dari keempat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah adalah sumber keselamatan yang sejati, dan kita harus percaya bahwa Allah adalah pencipta awal dari segala kehidupan dan sekaligus menjadi tujuan hidup setiap ciptaan. Dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 45. Allah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Refleksi kita pada hari ini, apakah aku sudah menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan di tengah keluargaku? Dan apakah aku sudah menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi sesama di sekitarku? Nah, anak-anak kami sekalian, sekarang tuliskanlah 3 tindakan yang dapat kamu lakukan terhadap sesama sebagai tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Sekarang sudah bisa kamu kerjakan dan ibu akan melihat tanda apa yang sudah kamu lakukan baik untuk keluarga maupun di tengah masyarakat.